Martial Peak 3510. Hari demi hari, Yang Kai memimpin 10.000 pasukannya melintasi berbagai benua seperti tukang reparasi, memperbaiki gerbang dunia wilayah iblis. Berbagai Saint iblis semuanya sangat tertarik dengan masalah ini. Jadi hampir setiap kali mereka tiba, Half Saint akan melangkah maju dan mengatur segalanya untuknya. Yang perlu dia lakukan hanyalah merencanakan rutenya dan memperbaiki benua satu per satu. Saat dia berjalan di wilayah Demon Science, batas kecil misterius telah menelan hampir 20 benua yang hilang dan memperluas domainnya ke tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan Yang Kai telah memperoleh ribuan pil iblis segudang. Jadi jumlah yang dibutuhkan untuk perwujudan untuk maju ke alam setengah Saint sudah lebih dari cukup. Tetapi itu masih akan memakan waktu. Suatu hari, ketika 10.000 tentara berbaris maju, Yang Kai tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas. Semua orang di belakangnya juga berhenti dan melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Tu Qialuo mengamati sekelilingnya sejenak, tetapi melihat tidak ada yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Raja Agung, apa yang terjadi?" Yang Kai mengabaikannya dan hanya menatap tempat tertentu di langit dengan kerutan yang dalam. Matanya tampaknya mampu menembus ruang. "Oh, kamu benar-benar menemukanku." Pada saat yang sama sebuah suara terdengar. Sesosok tiba-tiba muncul di udara 1000 meter di depan Yang Kai. Orang ini adalah laki-laki. Tapi dia agak berbeda dari pemuda ras iblis lainnya yang pernah dilihat Kai sebelumnya. Orang ini memiliki tanduk di dahinya. Panjang 1 jari. Tebal 2 jari. Dan melengkung ke atas seperti kula badak. Dia juga tinggi dan kekar. Penampilan ini agak mengejutkan Yang Kai. Meskipun ada 100 ras di wilayah iblis, masing-masing dari mereka memiliki penampilan dan karakteristik yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan tanduk di dahi mereka. Dari mana orang ini berasal? Namun, tidak peduli apa identitasnya, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Baru saja, Yang Kai hanya merasa ada perselisihan di depannya. Tetapi pada kenyataannya, dia tidak menemukan jejaknya. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mengekspos dirinya sendiri, kemungkinan dia perlu maju sedikit lebih jauh untuk melihatnya. Ini benar-benar seorang Half Saint. Yang Kai bingung. Tetapi Tu Qialuo, Yin, dan yang lainnya dengan cepat mengedarkan ki iblis mereka dan menatapnya dengan waspada. Boya juga menarik busurnya dan mencabut panahnya. Divine Sense-nya melonjak saat dia mengunci Half Saint di depannya. Yang Kai melihat sekeliling dan merasa lebih bingung. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Dia telah melihat banyak Half Saints beberapa hari terakhir ini. Tetapi dia belum pernah melihat mereka begitu gugup. Mungkinkah pria di depannya ini memiliki semacam latar belakang khusus? Saat dia memikirkan ini, Boya diam-diam mengiriminya pesan. Hati-hati, orang ini dari benua 100 roh. Benua 100 roh. Mendengar ini, Yang Kai mengerutkan kening dan memikirkannya sejenak sebelum mengingat bahwa dia memang telah melihat benua ini di peta. Mengangguk sedikit, dia bertanya, wilayah Demon Saint mana yang merupakan benua 100 roh? Benua 100 roh masih cukup jauh dari sini. Jadi dia harus melewati setidaknya 5 gerbang dunia untuk mencapainya. Sekarang Half Saint dari benua 100 roh tiba-tiba datang untuk mencegatnya. Yang Kai mau tidak mau berpikir bahwa Saint Iblis dari benua 100 roh agak terlalu cemas. Bagaimanapun, dia pasti akan memperbaiki gerbang dunia cepat atau lambat. Jadi tidak perlu melakukannya, kan? Boya melirik Yang Kai tanpa berkata-kata dan menjawab, benua 100 roh bukanlah wilayah dari Demon Saint manapun. Mendengar ini, Yang Kai terkejut dan menoleh. Apa maksudmu? Ekspresi Boya menjadi serius. Batas bintangmu memiliki roh suci. Dan wilayah iblis juga memiliki roh suci. Roh suci ini telah diturunkan sejak lama. Beberapa dari mereka lahir ketika wilayah iblis pertama kali ada. Dan semuanya sangat kuat. Meskipun Yang Mulia telah membagi 99% dari wilayah-wilayah iblis, masih ada benua yang ditempati oleh roh suci ini yang tidak berada di bawah yurisdiksi dari Yang Mulia. Ini adalah benua 100 roh. Dan penguasa benua 100 roh adalah eksistensi yang tidak kalah dengan 12 Saint Venerable. Yang Kai mendengarkan dengan ekspresi terkejut. Di wilayah iblis ini, sebenarnya ada seorang master yang sebanding dengan 12 Saint Iblis. Tapi memikirkannya, itu tidak aneh. Masih ada pulau naga di batas bintang.
dan Penatua Agung dan Penatua kedua dari ras naga sebanding dengan Kaisar Agung. Pertumbuhan roh suci tidak dibatasi oleh botol dunia karena mereka memiliki warisan garis keturunan mereka sendiri dan tidak memerlukan persetujuan dari energi dunia. Orang ini seharusnya adalah roh suci. Dia pasti ada di sini untukmu. Gerbang dunia di benua 100 roh juga memiliki beberapa masalah. Mendengar ini, Yang Kai sedikit mengangguk dan berkata, kalau begitu aku menduga bahwa hubungan antara Tuan 100 roh benua ini dan berbagai yang mulia tidak terlalu baik. Jika hubungan mereka harmonis, tidak perlu mengirim orang untuk mencegatnya di sini. Selama Saint Iblis lainnya mengatakannya, Yang Kai secara alami akan pergi. Boya tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Ini sudah sangat larut. Namun kamu masih ingin bercanda. Apakah kamu ingin aku menangis untukmu? Yang Kai mencibir. Dia hanya seorang half saint. Jadi meskipun dia kuat, dia tidak perlu takut padanya. Meskipun perwujudannya masih jauh dari menjadi half saint. Jika dia bergabung dengan Yang Kai, bahkan jika Yang Kai tidak bisa mengalahkannya, Yang Kai tidak akan sepenuhnya tidak berdaya. Kembali di batas bintang, pertempuran dengan Chang Mo adalah contoh terbaik. Chang Mo juga seorang half saint. Tetapi di Star Boundary, semua orang memanggilnya Pseudo Emperor. Boya melanjutkan. Keunikan benua 100 roh sulit dijelaskan dalam beberapa kata. Tetapi kamu benar. Hubungan antara penguasa benua ini dan Yang Mulia tidak terlalu baik. Tetapi tidak pada intinya. Di mana mereka bisa melepaskan semua kepura-puraan. Kamu adalah pria Saint Yurumeng. Jadi dia mungkin tidak berani melakukan apapun kepada kamu. Yang Kai meliriknya dan diam-diam mengutuk nasib buruknya. Setelah sampai di Demon Territory, dia sebenarnya sudah menjadi gigolo yang harus mengandalkan gengsi Yurumeng. Saat dia berbicara dengan Boya, roh suci yang bertanduk tidak mengganggunya. Hanya ketika indera ilahi mereka tenang, dia bertanya sambil tersenyum, apakah kamu manusia itu? Yang Kai terkekeh. Jika tidak ada manusia lain di wilayah iblis, ini aku. Bagus. Ikut aku. Roh suci yang bertanduk itu mengangguk dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang Kai segera memasang ekspresi jijik di wajahnya. Jika pihak lain bersikap sopan, dia mungkin bisa melakukan perjalanan. Bagaimanapun, dia telah melakukan perjalanan ke begitu banyak benua baru-baru ini. Jadi menambahkan benua 100 roh lainnya bukanlah masalah besar. Namun, melihat orang ini melakukan tindakan seperti itu, Yang Kai merasa sedikit jijik. Membantumu memperbaiki gerbang dunia adalah suatu kebaikan. Tidak membantumu adalah pilihanku. Jadi mengapa aku harus pergi bersamamu? Itu benar-benar membuang-buang napas. Jadi Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja ini adalah Raja Agung di bawah komando Saint Yurumeng. Jika Tuan ingin mengundang Raja ini, kamu harus bertanya kepada Saint Yurumeng. Hanya setelah Yang Mulia berbicara, Raja ini dapat bergerak. Jika tidak, Raja ini tidak akan berdaya untuk melakukan apapun. Tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, jika tidak ada yang lain, tolong minggir. Raja ini masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan dan tidak dapat ditunda terlalu lama. Roh suci bertanduk secara alami tidak akan mundur dan menyeringai padanya. Saya menyarankan kamu untuk patuh ikut dengan saya. Tidak terlalu menyakitkan untuk menolak. Bukan begitu. Yang Kai menyipitkan matanya dan bertanya, apakah Yang Mulia bermaksud menyatakan perang terhadap raja ini? Saya ingin tahu apakah Yang Mulia dapat menahan murka Saint Yurumeng. Roh suci bertanduk tunggal terkekeh ringan. Gelar Saint Venerable dapat mengintimidasi siapapun kecuali benua 100 rohku. Ini adalah pemberontakan. Tidak heran hubungan antara Master Benua 100 Roh dan Saint Iblis lainnya tidak baik. Kelompok yang tidak patuh seperti itu mungkin tidak disambut oleh Demon Saint manapun. Mengapa Saint Iblis tidak bergabung untuk menghancurkan benua ini? Bahkan Kaisar Agung Bulan Cerah telah dipaksa ke sudut oleh mereka. Jika Saint Iblis benar-benar bergabung, benua 100 roh ini akan lama hilang. Namun, setelah memikirkannya lagi, Yang Kai mengerti mengapa benua 100 roh mampu bertahan dalam celah yang begitu sempit. Belum lagi bahwa penguasa benua 100 roh adalah eksistensi yang tidak lebih lemah dari Demon Saint. Bahkan jika 12 Demon Saints bergabung,
mereka tidak akan bisa mengalahkan daging gemuk ini. Sebaliknya, mereka bahkan mungkin bisa memaksa benua 100 roh ke sudut. Jika benua ini tunduk pada Demon Saint lain, itu hanya akan meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, ada terlalu banyak hal yang terlibat. Jadi Yang Kai hanya bisa memikirkan satu kemungkinan ini. Tapi tidak peduli apa, benua 100 roh bisa eksis di wilayah iblis memiliki alasannya sendiri. Roh suci bertanduk satu tampaknya tidak memiliki kesabaran. Dan setelah mengatakan ini, ia berteriak, 10 napas waktu. Pertimbangkan baik-baik. Jangan mengecewakan saya. Yang Kai menatap ke langit. Lubang hidungnya melebar. Tindakan ini menyebabkan mulut roh suci berkedut. Namun, dia menepati janjinya dan mengucapkan 10 napas waktu. Ketika waktunya habis, demoniki yang tebal melonjak keluar dari tubuhnya dan dia tersenyum ringan. Karena kamu tidak mau bekerja sama, kami hanya bisa menggunakan kekuatan. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih Yang Kai. Saat dia melakukannya, energi dunia di tubuhnya melonjak dan tangan raksasa yang mengembun dari Demon Ki hitam pekat perlahan terbentuk dan meraih ke arah Yang Kai. Ekspresi Boya dan yang lainnya berubah drastis saat mereka semua menyerang. Bahkan Li Siqing menggertakkan giginya dan melepaskan hujan bunga. Setiap kelopak mengandung niat membunuh yang mengerikan. Namun, meskipun mereka memiliki banyak orang dan kekuatan mereka tidak buruk, menghadapi Half Saint, kekuatan mereka masih belum mencukupi. Ketika semua serangan mereka mendarat di tangan Ki Iblis, mereka hanya menyebabkan riak sebelum menghilang. Yang Kai tampaknya tidak waspada sama sekali. Hanya mencibir sedikit saat dia melangkah maju, seolah dia ingin mati. Roh suci yang bertanduk tercengang. Tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yang Kai. Meskipun serangannya tidak memiliki niat untuk mengambil nyawa Yang Kai, itu masih cukup kuat. Jika itu benar-benar mengenai Yang Kai seperti ini, dengan kultivasinya yang hanya setara dengan Raja Iblis kelas menengah, tidak mungkin dia bisa bertahan. Dia datang ke sini kali ini untuk membawa Yang Kai kembali ke benua 100 roh, bukan untuk membunuhnya. Jika dia benar-benar membunuh Yang Kai, itu pasti akan membuat marah sebagian besar Saint Iblis. Jadi dia tidak bisa memikul tanggung jawab. Saat pikiran ini melintas di benaknya, dia dengan cepat menarik kekuatannya. Namun, Yang Kai masih tidak memiliki niat sedikit pun untuk membela diri. Malah membuka tangannya lebar-lebar seolah menyambut kematian. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Wajah roh suci yang bertanduk itu dipenuhi dengan kebingungan. Sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Tepat ketika manusia di depannya akan dipukul, aura menakutkan tiba-tiba menyebar dan sosok ramping muncul di depan Yang Kai. Mengangkat telapak tangan putih dan dengan lembut menamparnya. Tangan Ki Iblis hitam langsung menghilang. Melihat Xiao Wu yang berdiri di depannya, Yang Kai tersenyum. Bersambung.